Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, memiliki perairan laut yang luas dan lahan pertanian yang subur menjadi rumah bagi berbagai spesies. Badan Karantina Indonesia, garda terdepan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati pertanian dan perikanan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian bangsa. Guna mendukung Barantin dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan dan Ikan dan Tumbuhan atau PPSDM Karantina sebagai unit eselon 2 di bawah Sekretariat Utama berdedikasi untuk mencetak SDM karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang kompeten, unggul, amanah dan tangguh serta berkelas dunia. Sejarah panjang kekarantinaan Indonesia dimulai sejak aturan atau ordonansi pemerintah Hindia Belanda Stadblad nomor 262 tahun 1877 yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi berpenyakit dari Sri Lanka ke wilayah Indonesia. Perjalanan kekarantinaan terus berjalan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang kekarantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan hal yang sama untuk menyelaraskan perkembangan aturan kekarantinaan dan perdagangan dunia. Sejalan dengan Undang-Undang kekarantinaan yang baru, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kekarantinaan melalui Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1/2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja Barantin. Unit Kerja Pusat Pengembangan SDM Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dibentuk. PPSDM Karantina bertugas untuk mencetak SDM karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang kuat dan berkelas dunia. PPSDM Karantina menyelenggarakan berbagai program pengembangan SDM yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kekarantinaan yang profesional, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan administrasi di bidang kekarantinaan, melaksanakan sertifikasi, akreditasi, perizinan, dan pendaftaran lembaga sertifikasi profesi, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi. Memiliki tenaga pendidik dan pengajar yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi yang merupakan ahli dan praktisi di bidang kekarantinaan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melaksanakan program strategis Kepala Badan Karantina Indonesia, yakni penguatan SDM yang kuat, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh. Seiring dengan penyelenggaraan pengembangan kompetensi fungsional dan teknis karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, webinar, in-house training, karya siswa, dan sertifikasi kompetensi. Dilakukan juga penguatan lembaga diklat dan lembaga sertifikasi kompetensi, penyediaan sistem teknologi informasi, serta memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang linier, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan 3 pilar utama pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, masing-masing yaitu pilar pertama, standar kompetensi sebagai acuan pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia
yang disusun oleh organisasi. Pilar kedua, pendidikan dan latihan berbasis kompetensi terakreditasi untuk menghasilkan peserta latih yang menguasai kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pilar ketiga, sertifikasi kompetensi mengacu pada standar kompetensi guna memastikan kompetensi sumber daya manusia. Mari bersama kita sambut Indonesia Emas di tahun 2045 dengan sumber daya unggul untuk Indonesia maju. Salam kuat PPSDM Karantina. Dengan konsep multi kampus, PPSDM Karantina memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan di Cikarang Barat, Bekasi, dan didukung fasilitas pembelajaran di unit-unit pelaksana teknis seluruh Indonesia. Untuk mendukung proses kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang efektif dan optimal, kami menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan modern, termasuk laboratorium canggih, perpustakaan yang kaya akan referensi. Dalam mendukung penelitian dan pendidikan, laboratorium kami dilengkapi dengan teknologi terkini dan staf ahli yang berdedikasi menjadikannya pusat unggulan dalam penelitian dan pendidikan karantina. Pentingnya keseimbangan antara akademik dan aktivitas rekreasi. Untuk menciptakan lingkungan yang holistik, kami menyediakan berbagai fasilitas hiburan yang dirancang untuk mendukung kesehatan fisik dan kesejahteraan mental. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif. Bagi pembelajaran dan kehidupan sosial, kami menyediakan dormitori untuk para mahasiswa dan pengajar. Bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi rumah kedua yang mendukung pertumbuhan akademik dan pribadi. Kami percaya bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga menjadi pengalaman langsung dan interaksi dalam praktisi serta institusi lain. Oleh karena itu, kami mengadakan program studi banding dan kunjungan yang dirancang untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan. PPSDM Karantina terus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka, baik dalam dan luar negeri, untuk meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi SDM. Agen-agen perubahan. Tunjukkan kepada teman-teman kalian sudah didiri di sini, kalian sudah menjadi SDM karantina yang kuat, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh. Tunjukkan itu. Sebagai komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, PPSDM Karantina siap berperan dalam mewujudkan Badan Karantina Indonesia yang semakin kuat dan berkelas dunia. Kami siap menjadi SDM Badan Karantina Indonesia yang kuat, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.